you're on top. If the deal doesn't go down, she becomes pig feed. Oh no! Gimana jadinya jika kalian terjebak dengan seorang gadis cantik bin montok di sebuah supermarket? Apakah kalian akan memanfaatkan kesempatan itu dan menunjukkan kegarungan kalian yang sebenarnya? Atau malah melewatkan kesempatan tersebut? Dan inilah dia Career Opportunities. Film akan berfokus pada kehidupan seorang anak muda yang lagi mejehna bernama Jim. Diketahui jika si Jim ini dipecat dari kerjaannya. I guess you could say that I'm intimately knowledgeable of the seedy and rank. Wait, Cuban, you're not gonna find someone who has the relationship. Di kesehariannya, si Jim ini merupakan sosok yang gede omong, gede bustam alias tukang ngibul. Meskipun demikian, si Jim ini bercita-cita pengen jadi orang kaya, banyak duit, dan punya istri cantik, yang padahal di kenyataannya, dia udah beberapa kali dipecat dari pekerjaannya karena dianggap terlalu ceroboh dan seringkali ngerugiin bosnya. Offer that I simply cannot refuse. I know a gangland slang when I see one, and that's exactly what this baby is. Dia menemui temannya bernama Roger yang bekerja sebagai tukang curah di salah satu pom mini di kota itu. Lalu datanglah sebuah mobil berikut sopirnya, yaitu seorang gadis muda cantik belia putih mulus no minus yang hendak ngisi pertalit di sana. Lihat sang gadis, si Jim auto sok ganteng dan coba buat godain gadis tersebut. Namun, saat mau beraksi, bapaknya Jim datang dan marah-marah karena telah mengetahui jika anaknya ini dipecat lagi dari pekerjaannya. Si bapak pun langsung menyeretnya pulang ke rumah dan seperti keluarga-keluarga lain, Jim dimarahi habis-habisan karena dianggap tak pernah becus dalam melakukan sesuatu dan kini hanya jadi beban epik di keluarganya. You got fired again, didn't you? Yeah. Didn't you? Not paying rent because you don't have a job, you don't have any money. Esok paginya, si ayah barbar banget nih, ngebangunin Jim dengan berteriak kenceng banget. Dia lalu membawa Jim dengan mobil molen besarnya untuk keliling kota dan melamar pekerjaan. Hingga sampailah mereka di sebuah supermarket besar di kota itu. Jim lalu turun dari mobil ayahnya dan masuk ke supermarket lalu bertemu dengan manajer toko bernama Mars. That's dental, medical, profit sharing. 45 it is. Entah beruntung atau sial, Jim diterima di supermarket itu sebagai office boy alias tukang bersih-bersih supermarket dengan gaji yang bisa dibilang sangat kecil, yaitu $4 per jam. Meskipun awalnya ragu-ragu, Jim akhirnya menerima pekerjaan itu dan berpikir ya udahlah, daripada terus dimarahin bokap, lebih baik terima aja. Everything's going as planned. Hey Jim, where you going? Di hari pertamanya bekerja, Jim dijemput mobil mewah di rumahnya yang seketika itu pula membuat ayah dan ibu Jim pelangap-pelongo dan heran, kok bisa gitu, baru aja kerja udah difasilitasin semewah itu. Tak lupa, dia juga menyapa temannya yang lagi sepedaan tentunya dengan songong seperti biasanya. F-14. Got a little peace meeting with the Vice President of Bulgaria. Setibanya di supermarket, bak seorang bos besar, dia berjalan dengan gagahnya. Tanpa disangka, si gadis cantik pom bensin tempo hari kebetulan tengah berbelanja kebutuhan di supermarket itu. Kala itu, karena waktu udah hampir malam, terdengar suara pengumuman yang mengatakan jika toko akan segera tutup dan para pembeli yang mendengarnya buru-buru ke kasir untuk check out barang belanjaan mereka masing-masing. Saat semua pelanggan telah pulang, Jim dihampiri pria kekar gondrong serem yang membawa senapannya dan mengarahkannya ke benguk si Jim. Alhasil, Jim pun sempat kaget dan ketakutan. Ternyata si pria gondrong ini adalah penjaga toko yang kemudian menyuruh untuk cepat-cepat menyelesaikan seluruh pekerjaannya, membersihkan toko yang padahal supermarket itu gede banget dan butuh waktu mengerjakannya. Dia juga melarang Jim memakan makanan apapun yang ada di dalam toko, karena katanya itu tidak masuk dalam perjanjian kontrak kerja. Alright, after you clean the ladies and the men's crappers, and I'm talking about you better be with you. Let's get something straight, boy. You ain't working with me. You working for. You sweep the aisle, starting with health and beauty, and you work your way over to juniors and.
Koplaknya, setelah ngomelin Jim, si pria gondrong tadi pergi meninggalkan Jim sendirian, bahkan ngunciin dia dari luar. Sambil cengengesan, dia bilang jika dia akan membuka kembali pintu supermarket esok paginya. Keys on their first night. Nobody! Now get to work! Ya, apa mau dikata, Jim mulai mengerjakan tugasnya sebagai kang bersih-bersih dan beres-beres. Sapu dan pel lantai menjadi alat tempur yang ia gunakan malam itu. Tapi sebagaimana kita tahu, kalau udah bagian kerja selalu saja gak pernah bener dan malah jadi acak-acakan. Di sela kegiatannya itu, Jim yang capek melepas kegabutannya dengan bermain-main sambil menikmati makanan-makanan yang tersedia di sana, yang padahal si gondrong tadi udah mengelarang Jim melakukannya. Saking gabutnya, Jim sampai-sampai berkostum melayaknya seorang putri sambil main sepatu roda dan terus melaju menikmati alunan irama musik dan berkeliling di supermarket yang luas itu. Hingga sekilas, dia melihat sosok gadis di antara tumpukan baju. Dia yang mengira itu hanya halusinasinya saja, meneruskan kegokilannya. Dan kali ini dia benar-benar kaget saat melihat si gadis pom bensin benar-benar ada di sana, sampai-sampai membuatnya kejedot barang dagangan dan terjatuh. Diketahui, gadis cantik ini bernama Josie yang merupakan anak dari salah satu sultan di kota itu. Saat itu dia beralasan jika dirinya ketiduran saat cobain dalaman dan pakaian dari fitting room yang membuatnya telat keluar dan pada akhirnya terkunci bersama Jim di supermarket. Well, we've been closed for 5 hours. Yeah, I fell asleep. Mereka lanjut ngobrol dan keakraban mulai terjalin di antara keduanya meskipun kala itu ngobrolnya di toilet. Di sisi lain, orang tua Josie yang khawatir lantas menghubungi polisi dan meminta bantuan mereka untuk mencari Josie yang sampai saat ini belum juga pulang. Si bapak takut jika si Josie kenapa-napa atau malah digondol oleh penculik di luaran sana. The car so we can go look for the girl, please. I'm tired. Oh, I can't be happy as the night cleanup boy. Kembali ke supermarket, di mana Jim yang mengetahui jika Josie kelaparan dengan seenaknya ngajakin Josie ngambil makanan favoritnya. Lalu setelahnya mereka makan malam berdua sambil ngobrol-ngobrol dan saling kenal lebih jauh. Di percakapan itu, Jim mulai memperlihatkan sisi romantisnya yang membuat Josie terlihat mulai merasa penasaran terhadap sosok si Jim. Some fresh ground pepper? Please. Setelah makan, mereka melanjutkan obrolan sambil menikmati sebatang cerutu. Diketahuilah jika mereka dulunya satu sekolah dan merupakan teman masa kecil. Mereka jadi lebih akrab dan Jim sempat bercerita jika dulu dia pernah memimpikan Josie di mana di dalam mimpi itu mereka sedang dansa bareng diiringi musik-musik romantis. I know they're not working nights at Target, I'll tell you that. Di situ mereka lanjut cerita mengenai latar belakang dan kehidupan mereka masing-masing. Jim curhat dan berkata jika dari dulu ia merasa hidupnya selalu saja madesu atau masa depan suram, di mana keberuntungannya seakan menjauh dan tak berpihak padanya. Meski begitu, ia selalu berusaha terlihat baik-baik saja di hadapan semua orang dan selalu semangat menjalani hari-harinya. Fabulous years. Actually, what I'm reminded of is what it feels Big store. huge. Josie juga sama, dia bercerita jika dirinya memang terlahir dari keluarga kaya, uang banyak, pembantu 12, dan tinggal di rumah mewah dengan segala fasilitas. Tapi semua itu bukanlah jaminan karena pada kenyataannya, ia sama sekali tidak menemukan kebahagiaan di dalamnya. Mother in this stupid, desperate, childish, pathetic. Jadi, semesta memang selalu berlaku adil pada setiap manusia yang menjalaninya. Dari momen malam itu rupanya benih-benih cinta di antara mereka mulai terbangun. Josie yang tak ingin melewatkannya pun mulai mengutarakan perasaannya melalui mikrofon toko dan mengatakan jika mulai saat ini ia menjalani hubungan yang lebih serius dengan Jim. His independence, his right to mate. Bahkan, ia dengan sengaja memancing Jim untuk padu kulit bareng saat itu juga. Entah tolil atau gak doyan anuan, Jim tampak acuh tak acuh merespon itu semua dan mengatakan jika ia tidak mau melakukan hal tersebut jika belum dinikahkan sama Pak Amil alias belum sah. Josie tak menyerah dan terus merayu Jim, bahkan ia sampai ingin mengajaknya untuk kabur bersama ke luar negeri. I don't think you see what I'm getting at.
I was thinking about Los Angeles. Mendengar hal itu, Jim sempat merasa aneh. Kok mau-maunya si Josie yang spek bidadari ini sama dia sampai ngajakin ke luar negeri. Dia pun mengira Josie lagi mabuk. Tapi namun hal itu langsung dibantah Josie yang bilang jika alasan ia ingin kabur bersamanya tak lain karena ia ingin terbebas dari keluarganya yang selama ini terus mengekang kehidupannya. Bahkan untuk punya teman saja selalu dibatasi. Are you serious? Because I don't want to be alone. Hal itu tentu saja membuatnya kesepian meskipun pada dasarnya bergelimangan harta. Terlebih orang tuanya yang selalu sibuk nyari cuan dan tiap hari Josie selalu tinggal sendirian dan kekurangan kasih sayang. Sementara itu, di luar sana ayah Josie ditemani Pak Polisi terus berkeliling mencari keberadaan Josie ke seluruh penjuru kota. Terlihat jika ayahnya sangat panik dan takut jika anak semata wayangnya itu kenapa-napa. Kembali ke supermarket dan terlihat jika Josie masih saja terus mencoba merayu Jim agar mau kawin lari dengannya. Setelah berhasil keluar dari sana, namun Jim tetap menolak karena ia tidak mau keluar negeri tanpa tujuan yang jelas dan menganggapnya hanya buang-buang waktu saja. Would you go with me somewhere? I'm just not built to aimlessly roam the world. Sampai akhirnya Josie berhasil meyakinkan Jim dengan sebuah alasan yang masuk akal hingga Jim benar-benar mau kabur bareng Josie. Dan akhirnya benih-benih cinta di antara mereka tumbuh semakin kuat, merasuk ke dalam diri mereka masing-masing. I'll go with you. Mereka lanjut dansa diringi lantunan musik merdu ala-ala supermarket. Tak ayal, situasi yang romantik itu tentunya berujung pada adegan percangkulan dan perajul gedangan yang tak bisa lagi dihindari oleh dua sejoli yang lagi dimabuk asmara ini. Tapi pas lagi gurih-gurihnya dan enak-enaknya ngangeskeun, di luar terlihat Pak Polisi dan ayah Josie yang singgah di supermarket tersebut karena melihat lampu supermarket yang masih menyala di tengah malam. Lalu Jim menghampiri sang polisi dan mengatakan jika dia tak melihat gadis yang mereka cari, yang padahal baru aja dicangkul sama dia. Setelah situasi kondusif, Josie dan Jim lanjut main sepatu roda dan terlihat aura kebahagiaan terpancar di raut wajah keduanya. Namun, kegiatan seru mereka harus terhenti sampai dikarenakan kehadiran dua penjahat yang entah bagaimana caranya berhasil menyusup masuk ke dalam supermarket. Mereka menodongkan senjata ke arah Jim dan Josie, tapi untungnya Jim yang jago main sepatu roda menabrak mereka dengan keras hingga membuat mereka terjatuh. Melihat kesempatan itu, Jim dan Josie langsung bersembunyi di ruang ganti. Lantas, kedua pencuri itu langsung mencari keberadaan mereka hingga kedua pencuri itu berhasil menemukannya. You're on top. Mereka mulai mengintimidasi Jim dan Josie, lalu melanjutkan aksi penjarahan mereka. Terlihat, si Josie malah ikutan membantu para penjahat menjarah supermarket yang ternyata sadari tadi Josie telah menyiapkan rencana agar dia dan Jim bisa kabur dari sana. Benar saja, saat para pencuri sedang lengah memindahkan barang curiannya, Josie dengan cerdik memanfaatkan keadaan itu dengan langsung menyalakan mobil dan tancap gas. Di dalam, Jim yang mengetahui rencana Josie langsung menyiapkan senjata beserta peluru yang tersedia di sebuah ruangan khusus di supermarket itu. Jim lalu memancing para pencuri untuk masuk kembali dan saat melihat Jim dengan senjata yang lebih besar, sontak keduanya pun kaget dan hanya bisa pasrah. Attention target shoppers. Lalu terlihat Josie yang ternyata sudah berdiri di luar supermarket menunggu Jim. Kemudian polisi yang mendapatkan laporan dari Jim langsung mendatangi supermarket dan menemukan para pencuri yang terikat di sebuah kursi. Beberapa hari kemudian, sebelum pergi ke luar negeri bersama pacar aduhainya itu, Jim menyempatkan dirinya untuk pamerin Josie pada bocah-bocah di lingkungan rumahnya. He is so cool. Film pun ditutup dengan Jim dan Josie yang kini hidup bahagia bersama di luar negeri tanpa adanya gangguan dari siapapun. Dan film pun tamat. Oke, itulah dia alur cerita Career Opportunity. Terima kasih bagi yang udah nonton sampai akhir.
Bang Dikson beserta seluruh jajaran pamit dan adios amigos permios galeos. Bye-bye.